Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-179. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali saya Dr. Hoirunisa sore ini bisa kembali hadir di layar Zoom Anda tentunya, dan kita sore hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan Ashogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang juga turut meluangkan waktunya setia menjadi peserta Ashogi dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya, dan tema kita sore hari ini adalah mengenai peran IVA dan teledo IVA dalam screening kanker serviks. Mungkin topik ini beberapa kali sudah pernah dipaparkan di seri Asogi yang sebelumnya, namun tetap terkait topik-topik terkait screening lesi prakanker serviks ini masih menjadi hot topic ya di setiap seri Asogi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan karena memang temanya sangat penting, aplikatif khususnya untuk para SPOG dan dokter umum. Baik, di sini sudah ada dua narasumber dan moderator yang sudah bersiap untuk berbagi ilmunya bersama kita. Izin saya menyapa terlebih dahulu. Di sini narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Fitriadi Kusuma, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan sekaligus beliau ini merupakan ketua bidang pendidikan Hoki. Selamat sore Dr. Fitriadi. Selamat sore, Dr. Nisa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok sudah berkenan untuk hadir. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan sekaligus beliau ini menjabat sebagai Sekjen Hoki dan Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks Hoki. Selamat sore Dr. Tovan. Sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Laila, Dr. Fitri, termasuk dokter sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tovan. Dan yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini yaitu Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan beliau juga merupakan ketua Satgas Prakanker Hoki. Selamat sore Prof. Laila. Selamat sore, Dokter Nisa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Prof. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Baik, kepada seluruh peserta OSEBI, jangan lupa untuk mengakses akunnya dari pelataran sehat, join Zoom-nya dari awal sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan seluruh peserta bisa berinteraksi baik apabila ingin memberikan pertanyaan secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita beranjak pada sesi pemaparan dan diskusi, izinkan saya mengundang Sekjen Hugi untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Ashoki pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nisa. Ini tak bosan-bosannya ya. Kita bersyukur kepada Allah ya. Makasih Dr. Nisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, dokter sekalian, dimanapun berada. Ini adalah luar biasa ya, momen yang luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillah untuk ke 179 kalinya kita menyelenggarakan Asmogi. Jadi memang ini dirancang untuk ya sharing ya pengalaman, kemudian juga pastinya update apa yang terjadi di apa nasional, regional atau global dalam segi kanker ginekologi ya. Jadi pada kali ini kita akan mengangkat topik peran IVA dan teledo IVA dalam screening kanker serviks ya.
Jadi memang tadi bisa disampaikan di sini ada guru-guru saya ya, Prof. Laila ini apa kakak anda tersayang ya, Dr. Fitriadi juga kakak anda tersayang juga ya. Jadi memang kami di sini tidak apa bermaksud untuk mengajarkan tentunya, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama ya bahu membahu untuk melakukan upaya yang kita bisa sekecil apapun langkah kecil, tapi untuk hasil yang besar tentu tidak dalam waktu sekejap begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara kanker cervix kayaknya nggak ada habis-habisnya, akan terus diulang karena pendidikan itu adalah suatu repertoire ya. Saya dalam hal ini juga menyampaikan salam hormat dan salam sehat untuk semua dari Pak Ketua kita, Dr. Brahmana yang saat ini sedang operasi kelihatannya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sajikan dalam bentuk sederhana apapun itu akan menjadi manfaat yang memang tidak ada batasannya bagi kesehatan perempuan Indonesia, khususnya dalam melakukan suatu upaya akselerasi eliminasi kanker serviks di Indonesia. Jadi saya rasa saya tidak berlama-lama, ini ada senior saya, Dr. Fitri Hadi, yang sebelumnya sebagai Pokja penurunan kanker serviks, luar biasa. Jadi memang ini berat sekali ya saat ini kita mau melihat situasi kita saat ini dengan wajah kanker serviks kita masih juara terus, walaupun masih alhamdulillah ya sudah agak turun sedikit ya untuk juara ketiga dan juara kedua mortalitas ya setelah Myanmar dan Thailand. Tadi kita kedua ya. Thailand menyusul kita alhamdulillah. Tapi kalau insiden kita masih nomor satu ya. Dalam hal ini kita akan bicara tentang IPA dan Teledo IPA. Di sini ada Prof. Laila yang akan secara praktis nanti mungkin banyak yang kita akan isi dengan diskusi ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini adalah satu itikat kita ya untuk sama-sama karena bagaimanapun nanti kita akan lihat bagaimana perannya IPA do IPA, EDA dengan kolposcopy dan seterusnya. Baik, itu aja. Saya tidak berlama-lama. Lebih kurangnya sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas segala support yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Profesor-Dokter sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tovan yang bersedia untuk membuka acara Asugi pada sore hari ini. Dan langsung saja saya akan menyerahkan untuk pemaparan dan diskusi kepada moderator kita sore hari ini, pada Prof. Laila. Kami persilahkan. Dr. Anissa, baik Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmat Allah kita dapat jumpa di forum yang kita cintai ini sudah hampir 4 tahun, 45 bulan pada sesi ke-179. Baik, topik kita yang akan kita bahas pada sore ini adalah IFA dan Teledu IFA di dalam screening, perannya di dalam screening kanker serviks. Izinkan saya menyisipkan karena sebelum Teledu IFA itu tentunya diperlukan Do IFA, dokumentasi IFA. Jadi izinkan kalau boleh melengkapi topik kita sore ini adalah IFA, Do IFA dan Teledo IFA, perannya dalam screening kanker serviks. Saya persilahkan pembicara atau narasumber yang pertama, Dr. Fitriadi Kusuma, tadi telah disampaikan singkat CV beliau dengan topik peran IFA dan DUIFA, tele-DUIFA sebagai tindak lanjut tes HPV positif. Saya persilakan Dr. Fitriadi. Ya, baik. Terima kasih Prof. Lela atas pendahuluannya. Ya, terima kasih kepada panitia dan Mas Hogi, Alhamdulillah ke 179. Baik, saya share slide sedikit. Ya, sudah nampak ya? Slide slow. Ya, baik. Kedengaran nih suara saya jelas ya? Jelas, Dok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sejawat sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, saya diamanahkan untuk memaparkan tentang peran IFA dan Teledo IFA dalam screening kanker serviks dan tindak lanjutnya pada HPV positif ya. Jadi saya tidak berlama-lama, saya rasa IFA ini sudah sering didengungkan dan sering di disiarkan dan sering dibawakan juga. Jadi saya mungkin hanya sedikit aja paparannya, yaitu tentang resiko prakanker, epidemiologi kanker, IFA test, teledovir, pembandingan dengan IFA dan teledovir. Jadi sekali lagi bahwa
Apa sih yang kita cari pada screening itu? Tentunya pada serviks yang akan kita cari adalah eh, lesi prakanker ya, deteksi lesi prakanker. Seperti awal kalau pap smear dulu adalah tujuannya untuk mendeteksi adanya lesi prakanker dan infeksi HPV. Jadi bukan mendeteksi kanker ya. Jadi kita mendeteksi adanya lesi prakanker, CIN1, CIN2, dan CIN3. Itu yang kita harapkan dari screening kita mendapatkan. Alhamdulillah kalau hasilnya suatu serviks yang normal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa deteksi apapun ya, deteksi baik itu dengan pap smear, baik itu dengan IVA, baik itu dengan HPV, baik itu dengan Luviva, dengan kolposkopi, dengan spekuloskopi, apapun lah. Itu tentunya kita ingin mencari adanya suatu lesi prakanker tujuannya. Jadi kita bisa mendeteksi dini sehingga kita bisa mengobati ya. Kalau sudah jadi kanker ya itu sudah terlambat. Kita harus melakukan tindakan biopsi. Tapi kalau lesi kanker, insya Allah pasiennya bisa sembuh dengan sempurna. Nah, insiden saya rasa saya tidak perlu mengulang. Ya, kita tahu bahwa kejadian di Indonesia ini cukup tinggi. Nomor satu tadi disebutkan. Dan infeksi HPV 16-18 merupakan reciprocation lesion. Dan ada beberapa lagi tipe HPV yang high risk seperti 31, 33, 45, 52, dan 58 yang merupakan suatu eh, serviks penyebab dari kanker serviks ya. Nah, ini yang penting. Jadi kita sebagai dokter harus mengerti ya bahwa pemahaman tentang screening itu apabila kita melakukan suatu tes dengan pap smear, maka kita bisa miss hasil pap smear positif artinya lesi prakanker itu 5 dari 10 kasus. Jadi kita harus makanya dia diwajibkan pap smear itu dulu setiap tahun untuk mengurangi ke hasil daripada pap smear tersebut. Dan ini dari di dunia sudah sepakat bahwa tes HPV itu suatu tes yang screening yang cukup mempunyai high performance karena dia missnya 1 dari 10 kasus karena memang dia cukup komplain ini secara statistik ya, secara statistik yang sudah ada. Dan bagaimana dengan IVA? Nah, IVA ini adalah dan Teleduvia itu meningkatkan akurasi ya. Mungkin dengan IVA kita juga harus sadar bahwa tergantung siapa yang meriksa ya. Mungkin kalau yang meriksanya seorang yang kompeten dia bisa mendekati HPV ya tapi kalau seperti SPOG pun kalau dia tidak biasa melihat serviks bisa saja dia lebih buruk dari pap smear gitu ya jadi sangat tergantung dan subjektif ya jadi akan tetapi secara global bahwa kita harus sadar juga IVA itu sekitar 4 dari 10 kita akan menemui kegagalan tetapi kalau dengan teledovia mungkin akan menjadi lebih tinggi ini suatu statistik ya jadi kadang-kadang ada yang kata bahwa HPV negatif dengan IVA bisa positif. Ya mungkin kebetulan dia HPV-nya dapat yang 1 dan IVA-nya diperiksa dapat yang dia dapat yang 6 atau yang 7 dari 10 kasus tadi. Jadi semua ini statistik. Ya. Nah ini bila kita lihat perbandingannya, IVA, vaksin dan DNA HPV itu sensitivitasnya IVA itu sekitar 60-80% ya. Jadi vaksin itu paling rendah memang. Dan HPV DNA tentunya sensitivitas cukup tinggi. Dan ini kita lihat kalau dengan IVA ya, ternyata IVA itu dengan teledovia meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas ya. Dan ini vaksin masih di bawah dari teledovia. Jadi pentingnya teledovia di sini bila seseorang provider kesehatan melakukan teledovia tentunya akan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas untuk melakukan suatu screening. Nah, berbicara tentang co-testing. Co-testing itu sebetulnya kata-kata yang berasal dari pap smear dan HPV DNA digunakan sebagai guideline di Amerika ya. Jadi HPV, nah IVA ini memang tidak lazim dipakai di negara maju terus terang ya, karena memang negara maju tidak menggunakan IVA, tapi bisa dipertimbangkan di negara dengan keterbatasan sumber daya seperti di Indonesia, di negara-negara berkembang ya. Jadi ya, PVDNA itu sangat sensitif untuk mendeteksi siapa yang beresiko lesi prakanker. Nah, IVA ini bisa dipakai sebagai alat triase. Jadi selain bisa langsung dipakai sebagai
screening langsung IVA, kemudian dengan triase bila HPV positif dan IVA positif bisa langsung dilakukan suatu terapi CNTRIT dengan cryo atau ablasi. Jadi pentingnya di situ ya. Jadi kalau saya definisi daripada IVA itu apa, mungkin saya rasa juga kita sudah sama-sama tahu ya. Adanya pengelasan asam cuka 3-5%, kemudian mengalami perubahan warna pita putih. Nah, itu adalah suatu daerah yang patologis. Ya, ini tindakan ini memang sangat visible dan bisa dilakukan seperti di negara kita ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya biasanya alat apa warna astoat yang sangat tergantung pada pengalaman bidan dan perawat ya. Bukan bidan dan perawat, bahkan dokter sampai SPOG pun kadang-kadang dia tidak kompeten untuk melakukan suatu screening dengan IVA. Jadi harus memerlukan pelatihan tanpa quality assurance yang baik, hasil IVA tidak akan menjadi inkonsisten ya. IVA test sensitivitasnya sekitar 60-86% pada berbagai macam studi ya. Ya. IVA test tidak menghasilkan suatu dokumentasi. Nah, inilah karena IVA test itu tidak ada bukti dan sulit diaudit, maka tentunya teledolvia adalah suatu luaran yang cukup baik. Nah, konsep dari teledolvia ini setelah kita memberikan IVA tentunya memanfaatkan teknologi digital, terutama gambar selfie dengan menggunakan smartphone ya. Smartphone bisa kita lakukan, kita foto, kemudian kita menggunakan portal Teledovia yang sudah ada ya, sepertinya di Jakarta kita punya portal Teledovia ya, sehingga para bidan, para dokter atau bahkan ini bisa melakukan konsultasi secara digital untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi subjektivitas dari interpretasi IVA tersebut. Nah, ini prosedur teledovia, saya rasa kita sudah juga pernah tahu ya, ada berbagai macam teledovia ya. Jadi bisa digunakan dengan alat handphone yang baik, dengan akurasi gambar yang cukup baik ya. Tentunya harus ada standarisasi dan teknik fotografi yang servik yang baik ya. Jadi dengan menggunakan foto dan kualitas pencahayaan yang baik. Fokus cahaya, kontras, sudut yang konsisten ya dengan 80% permukaan serviks itu ada di gambar daripada serviks ya. Kemudian pengumpulan data juga perlu dimasukkan sehingga bisa dilakukan suatu teledovia untuk konsultasi. Transmisi gambar yang aman juga diperlukan untuk ke-upload di encrypt kepada untuk proteksi privacy. Nah, ini privacy juga menjadi suatu isu yang cukup menarik ya, karena dengan teledovia itu harusnya kita memberikan suatu informed consent untuk melakukan suatu eh, foto pada serviks wanita. Tidak semua wanita tuh bersedia untuk dilakukan, apalagi menggunakan handphone yang dikeluarkan dari kantong seorang dokter gitu. Itu juga menjadi perhatian ya. Mungkin kita memerlukan suatu informed consent yang baik. Nah, kemudian interpretasi remote dan follow up rujukan. Jika positif, HPV positif, rujukan kolposcopy atau tindakan lanjutan, atau bisa juga dilakukan suatu CN treat ya. Evaluasi mutu tentunya merupakan suatu analisis false negative rate dan mengurangi akurasi IVA dan cakupan screening tersebut. Bagaimana potensinya? Tentunya teledovia itu mengurangi IVA, mengurangi subjektivitas jelas. Kualitas gambar dan dokumentasi harus lebih konsisten mendukung audit mutu dan tindak lanjut pasien. Kemudian juga Redovia ini bisa memperluas akses screening ya, memungkinkan screening dilakukan oleh bidan, nakes atau tenaga provider kesehatan, kemudian dievaluasi oleh pakar atau dengan algoritma AI yang lebih jauh ya. Beberapa teknik AI juga sudah dikembangkan untuk dokumentasi dari serviks tersebut ya. Kemudian apalagi potensinya tentunya dengan Teledovia bisa melakukan pendekatan si entry hasilnya bisa cepat tersedia dan jika positif dapat langsung diobati atau dilakukan treatment seperti dengan krioterapi atau dengan ablasi. Nah, perbedaannya apa? Ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Kalau IVA itu biasanya bisa langsung tanpa perangkat smartphone ya. Subjektivitasnya cukup tinggi pada IVA dan ini dengan Teledovia tentunya berkurang ya.
Kemudian kualitas gambarnya menjadi tergantung petugasnya bagaimana memotonya ya. Kemudian skalabilitasnya untuk IFA bisa dilakukan di daerah terpencil. Kalau Teleduvia harus mempunyai infrastruktur digital, internet, dan pelatihan tambahan lainnya. Sehingga kesimpulannya bahwa peran IFA sebagai tradisional sangat vital sebagai metode screening berbasis sumber daya terbatas, cepat, murah, dan cocok untuk program kesehatan, tapi tentunya perlu pelatihan ya. Kemudian teledovia meningkatkan akurasi, memperluas akses, mengurangi beban tenaga spesialis, serta menerapkan screen and treat yang efisien. Namun pengambilan gambaran tentunya harus dengan validasi klinis skala besar, mempunyai standar dan masih menjadi tantangan utama dalam adopsi luas secara program nasional. Nah, peran optimal teledovia sebagai triase atau peningkatan kualitas IFA di fasilitas kesehatan tingkat primer tentunya dalam sistem rujukan digital. Dan untuk kasus-kasus HPV positif, sekali lagi saya tambahkan bahwa dengan adanya teledovia dan IFA yang positif bisa dipakai sebagai tindak lanjut atau screening lanjut untuk diberikan suatu pengobatan siantrit dengan krayo atau dengan abrasi. Demikian presentasi dari saya, Prof. Lela. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi karena waktunya juga sedikit. Terima kasih, Prof. Lela dan teman-teman. Terima kasih, Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Fitriadi. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk paparannya. Baik, sejawat sambil nanti silahkan menuliskan pertanyaan di chat yang telah disediakan untuk kita akan lebih banyak berdiskusi nanti. Kita beranjak pada pembicara kedua. Saya persilahkan Dokter Tovan Widya Utami. Mungkin tadi telah diperkenalkan dan memang di forum ini saya rasa semua mengenal Dokter Tovan Widya Utami. Saya persilahkan Dokter Tovan Widya Utami untuk topik IFA, DuIFA, dan TeleDuIFA di dalam algoritma screening kanker serviks. Sejawat yang saya banggakan, mungkin mendahului apa yang disampaikan oleh Dr. Tovan, bahwa kita POGI memiliki algoritma yang insya Allah lebih Indonesia begitu ya, lebih membumi. Saya persilahkan Dr. Tovan. Baik, terima kasih Prof. Apakah slide saya terlihat Prof? Terlihat, Ya, cakep baik. banget. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul secara virtual pada sore hari ini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Laila selaku moderator. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Fitriadi tadi ya. Jadi rasanya beban saya sudah jauh berkurang karena tadi sudah konsepnya sudah disampaikan oleh Dr. Fitri ya dengan sangat baik ya. Jadi mungkin tadi bisa dipaparkan senspek ya, sensitivitas spesial yang di antara ketiga pemeriksaan tersebut bagaimana begitu ya. Jadi saya akan melanjutkan secara praktikal begitu ya. Jadi mungkin ada sedikit teori-teori yang tidak jelimet mungkin ya. Jadi baik, jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, topik saya adalah tentang IPA dan teledo IPA dalam algoritma screening kanker serviks ya. Jadi ini adalah outline-nya, kita mulai dari metode, kemudian IPA teledo IPA posisinya, bagaimana di algoritma, kemudian apa yang kita bisa simpulkan ya. Yang pertama tentang metode screening kanker serviks, saya rasa tidak saya perlu ulang lagi ya. Jadi memang di antara berbagai metode pemeriksaan ini, tiga utama adalah IPA, pap smear atau sitologi dengan tes DNA PP ataupun kombinasinya ya. Jadi kita sudah tahu nanti mungkin ada apa yang kita akan diskusikan ya. Di antara ketiga metode utama ini kita bisa tahu bahwa yang paling sederhana sebenarnya adalah pada low resource setting adalah IPA ya, jadi inspeksi visual dengan asam asetat ya. Yang kedua adalah tes DNA PP yang tentu memiliki performa tinggi dan tes psikologi yang sudah lama dikenal ya. Jadi ini adalah secara basic pemeriksaan metode yang dilakukan saat ini ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa studi bagaimana perbandingan antara tes HPV dengan dibandingkan citologi plus HPV yang dinamakan co-testing tadi, kita sebutnya original co-testing ya. Jadi HPV test ya dengan citologi DNA base ya dibandingkan dengan HPV alone ya setelah konsumsi dan juga
dilakukan analisis ya benefit ekonomi dan juga beberapa pemeriksaan yang terkait dengan co-testing ini dibandingkan dengan primary SUV testing alone ya, jadi SPQ saja dibandingkan dengan co-testing. Jadi kita bisa lihat perbandingan pertama adalah HPV DNA plus sitologi, kemudian yang kedua adalah DNA PV plus IPA ataupun DNA PV sendirian gitu ya. Jadi ternyata kita bisa tanya dengan diri kita sendiri ya, mana yang terbaik di antara ketiganya ya. Kalau kita lihat dari beberapa pro dan kontra ya, tentu tadi sudah disampaikan yang terbaik sebenarnya adalah co-testing yang pertama ya. Jadi citologi dengan DNA PV di mana akurasi mendekati 100%. Namun kita bisa lihat di lapangan ternyata DNA PV juga saat ini yang beredar di pasaran global hanya 21% saja yang memiliki kualitas yang baik yang diakui oleh komunitas HPV di internasional gitu ya. Sehingga HPV DNA yang kita lakukan juga harus kita waspadai dan ternyata banyak juga yang tertangkap dengan IPA ya. Dan di sini juga kita bisa lihat DNA PV plus IPA memang memiliki lower specificity, namun ini memang terlihat bahwa teknik IPA memperbaiki subjektivitas di mana operator dependen pada IPA yang dikatakan WHO ya. Jadi kita bisa lihat dari perbandingan tiga pemeriksaan ini tentu yang terbaik sebenarnya DNA PV plus sitologi ya, namun memang terkait dengan program kita tidak lakukan ini karena sangat mahalnya ya. Kalau kita lihat di sini memang jelas ada efisiensi ya dilakukan pemeriksaan DNA PV plus sitologi karena menjaring dengan akurasi yang sangat baik. Namun apabila kita melakukan secara program, secara publik atau mass, maka kita bisa lihat sangat-sangat mahal. Yang memang more sensitive tapi more expensive ya. Nah, mengapa kita combine-kan DOIPA dengan DNA HPV test gitu ya? Jadi ini adalah beberapa temuan yang kita lakukan secara studi ya, bahwa kita tahu sejak 2013 ini sebenarnya memang bagian dari materinya Dr. Fitri ya. Jadi sejak 2013 WHO sudah menyatakan pada beberapa langkah lanjut atau tindak lanjut dari pertemuan tes HPV yang positif, bila positif maka dilakukan IPA gitu ya. Jadi IPA dilakukan pada pasca tindak lanjut HPV positif. Namun kita berpikir mengapa kita tidak melakukan sejak awal saja ya? Karena kita tahu HPV menjadi masalah pada pelaksanaannya di mana maaf ya beberapa lab test dia ternyata juga banyak yang parkir ya spesimennya gitu sehingga banyak juga ternyata invalid gitu ya. Jadi memang HPV kita memang menjadi senjata utama, namun kalau pada kondisi ideal kita lakukan combine testing pada kondisi memungkinkan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya, begitu berharganya penglihatan kita ya. Waktu itu kita menerima pasien usia 43 tahun dengan keputihan berulang ya. Pasien ini, kenapa saya ulang-ulang? Pasien ini sudah berulang kali konsul ke SPOG dan ternyata tidak dilakukan pemeriksaan semestinya ya, jadi tidak dilakukan inspekulo. Namun alhamdulillah SPOG terakhir melakukan inspekulo, namun ternyata dilakukan pap smear dengan hasil membawa hasil ini Coccobacillus dengan sel radang padat gitu ya. Jadi kalau misalkan sejawat menerima ini tentu dipikirkan bahwa ini perlunya hanya antibiotik saja untuk Coccobacillus ya. Tapi kita jangan pernah lupakan pemeriksaan fisik secara sistematis. Ternyata hasilnya seperti ini ya, bisa bayangkan ini adalah suatu gambaran suatu cervix yang tidak normal sama sekali ya. Jadi waktu itu kita lakukan biopsi jelas ini adalah cancer ya. Jadi ini betapa berharganya penglihatan kita. Yang kedua adalah usia 55 tahun postmenopausal. Beliau ini adalah sejawat ya. Jadi memang saudara dari sejawat waktu itu memang keluhannya postmenopausal voting dengan hasil paper chronic cervicitis ya. Waktu itu sampaikan sejawat banyak bertanya gitu ya. Ini saya hysterektomi aja ya Dr. Tovan. Waduh, jangan hysterektomi dulu dok, kita lihat dulu. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ini udah lama sekali 8 tahun mungkin ya. Nah, kita lihat di sini kelihatan seperti ovulanaboty, tapi hati-hati sekali ovulanaboty pada postmenopausal ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang tidak fisiologis. Waktu kita lakukan biopsi dan ternyata hasilnya adalah suatu invasif cervical cancer ya. Jadi kalau kita lihat dari psikologi, mengapa saat ini banyak negara di dunia yang shifting away dari psikologi? Kita bisa lihat hanya 5% saja dari kira-kira perempuan yang pada developing countries melakukan cytology based screening gitu ya. Di mana memang di sini sudah begitu ditingkatkan fasilitas segala macam, tapi tetap tidak menjadi suatu senjata yang baik ya. Ternyata memang diketahui semakin jarang atau semakin jangka waktunya lama itu semakin memberikan efek keberhasilan karena perempuan jadi lebih jarang datang ke paskes gitu ya. Jadi memang dikatakan di sini pap smear hingga 27% ya, negatif palsu hingga bahkan 50% tadi sudah sampai dengan terjadi ya. Jadi ini adalah sangat berbahaya jika memang sitologi dijadikan suatu screening primer tunggal saja gitu ya.
Jadi di sini kita sudah bisa mengetahui bahwa betapa pentingnya the power of looking at the cervix ya. Jadi dari suatu IPA yang sangat sederhana seperti ini, kita sering mengajarkan bahwa IPA jangan pernah diremehkan atau dipandang sebelah mata ya. Kami sudah memiliki data sendiri dengan populasi perempuan di Jakarta, Jabodetabek ya, itu hampir 1.300 pasien, dan ternyata false negatif dari IPA 3,21% dibandingkan HPV gitu ya. Kalau kita bandingkan tadi psikologi 27%, bahkan 5%, sedangkan IPA yang kelihatannya murah sekali gitu, walaupun trainingnya memang mahal ya, tapi secara cost sangat murah, ternyata sangat rendah negatif false-nya. Dan ini kita sudah ajarkan kepada GP, bidan juga ya, bahwa kita memang memiliki senjata yang luar biasa sebenarnya. Sebelum dan sesudah, tapi hati-hati sekali tadi wacana etika, bagaimana kita bisa menghindari beberapa isu etiko-mediko-legal ya. Nah, ini sudah publish ya, kami sudah lakukan analisis dan hasilnya memang negatif palsu dari IPA hanya sekitar 3%. Ya, ini hasilnya luar biasa, teman sejawat sekalian. Mengapa kita suka sandingkan ya dua IPA dengan kolposcopy? Ini hasil dua IPA asli ya, jadi memang tanpa editan gitu ya. Jadi luar biasa resolusinya, dan ini kita memang sudah punya studi sendiri dengan PPDS kami, profilnya sebagai pembimbing ya, dan ternyata comparable sekali antara kualitas ketajaman interpretasi dari dua IPA dengan kolposcopy ya. Jadi memang di sini beberapa ya, ini bukan saya yang bicara ya, tapi ini ada teman-teman dari sejawat di Indonesia juga, bahwa IPA itu adalah suatu modalitas cervical cancer screening yang cost efektif ya pada low resource. Tentu kita tanyakan kita tandai dari low resource. Nah, berikutnya adalah IPA dan Teledova dalam algoritma. Saya cepat saja ya, bahwa ini sebenarnya sudah perjuangan panjang dari Alhamdulillah Hogi atas arahan Prof. Andriono sebagai Ketua Hogi, dan Dr. Gatot Purwoto sebagai Sekjen Hogi sebelumnya, dan Prof. Lala tentunya sebagai Ketua Satgas waktu itu ya. Jadi kita memang menelurkan suatu KMK, Alhamdulillah di bulan Mei 2023, di mana percontohan deteksi dini dengan tes HPV dan IPA gitu ya. Tes HPV dengan IPA, bukan tes HPV dengan psikologi yaitu co-testing, karena kita memiliki training sejak tahun 2007. 2008 kita memang memiliki sejarah ya, jadi di negara waktu itu Bu Ani SBY ya, mencanangkan 2008 sebagai screening IPA nasional gitu ya. Jadi ini adalah sejarah, saya hanya skip saja bahwa ini perjuangan panjang hampir 3 tahun lamanya sampai dikeluarkannya suatu studi penilaian HTA ya, Health Technology Assessment atau penilaian teknologi kesehatan, 2,5 tahun sampai 3 tahun dengan teman-teman dari Yogyakarta ya, Bandung, Surabaya juga ya. Ini hasilnya adalah demikian. Jadi percontohan deteksi dini dengan tes HPV dengan IPA sebagai combined testing. Gitu. Jadi ini kesimpulannya saya akan skip saja. Nah, ini sebenarnya benchmark dari algoritma kita adalah tentu global ya. Jadi WHO, kemudian SCCP, kita tahu American Society of Colposcopy and Cervical Pathology sudah memiliki algoritma selama 4 kali ya, revisi dari 2002 hingga 2019. Namun kalau kita lihat tidak simpel ya. Jadi memang teman-teman di lapangan sering merasa kesulitan melihat dari algoritma bagaimana nih, nggak pernah dihafal gitu. Jadi agak-agak sulit, dan ujung-ujungnya memang kolposcopy ya. Jadi memang kita menyederhanakan dengan melakukan perumusan Indonesian algorithm sendiri ya. Ini sudah berulang kali sejak 2021 ya sebenarnya kita launching ini ya, walaupun kita perbarui 2023 ya. Jadi ini berulang kali saya nyatakan bahwa teman-teman bisa melakukan scan barcode di sini, algoritma deteksi dini kanker cervix dan tindak lanjut di Indonesia ya. Tentu ini berdasarkan evidence dan value base ya. Jadi ini kita lakukan waktu itu adalah combined testing untuk kepada pemerintah, dan alhamdulillah menjadi suatu KMK yaitu tes DNA PV dengan IPA. Ini adalah algoritmanya, saya tidak akan berpanjang lagi. Ini juga tes HPV only. Di sini adalah HPV high risk dan non high risk, dan yang kanan adalah partial genotyping yaitu 16, 18 dan 12, pooling non 16, 18. Nah, bagaimana kedudukan IPA dan telodo IPA di algoritma kita? Jadi mengapa kita selalu sandingkan ya tes IPA, do IPA dengan telodo IPA? Karena WHO menyatakan bahwa IPA itu sangat subjektif, gitu. Pemeriksaan yang sangat subjektif. Tentu kalau segala sesuatu bersifat subjektif itu tidak baik, gitu ya. Jadi memang jauh dari objektif, gitu. Jadi memang kita waktu itu sampaikan bahwa dua IPA yang kita lakukan itu adalah modifikasi untuk meningkatkan objektivitas. Ya. Tadi sudah kita lihat bahwa ternyata senspeknya meningkat sampai 80% dibandingkan IPA saja, gitu ya. Nah, ketika keraguan terjadi, maka kita lakukan periode IPA. Ya. Ini mungkin kalau tindakan kita saya tidak akan detail, cuma kita menyatakan bahwa ketika ada keraguan suspected kanker ya, kita tidak lakukan IPA atau POPTER lagi teman sejawat ya, jadi langsung rujuk, dan kemudian kita kalau misalkan menyusui suatu sakit berat, ini adalah juga dirujuk untuk melakukan konfirmasi biopsi untuk definitif diagnosis gitu ya. Kalau positif memang kita bisa ablatif atau eksisi, dan ini
memang banyak yang ternyata tidak ngeh gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi memang saat ini rekomendasi kita dengan ablasi termal atau thermal ablation yang saat ini pemerintah sudah lakukan ya gitu. Kemudian dengan apa namanya terapi yang sudah mendahului dan juga PCA pada kondisi-kondisi tertentu. Ini juga saya akan skip saja ya. Dan juga bahwa kita mengadop juga hasil pasien toksikologi. Nah, ini juga memang suatu komparabilitas dari DOIVA dengan kolposcopy. Kalau kita lihat dengan kualitas gambar ini bukan dibuat-buat juga ya. Jadi memang ini ungu ini Prof. Laila punya ya. Jadi memang ini sudah diakui oleh WHO dalam suatu bukunya ya. Jadi memang shifting paradigm ya pada kondisi apa namanya NCD ya pada Asia Tenggara gitu dan di sini kita bisa lihat tulisannya bahwa teknologi IFA merupakan suatu inovasi ya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kanker cervix. Jadi sudah diakui. Jadi mobile phone itu sebenarnya bukan barang yang ilegal gitu. Bagaimana cara teman saja melakukan approaching kepada pasien gitu ya. Jadi ini adalah suatu karya yang harusnya suatu yang bisa kita banggakan. Ini sudah dilakukan di Jakarta waktu itu di akhir tahun 2023 dengan target yang melebihi ternyata alhamdulillah pencapaian dibandingkan target awal dan sudah meluas ke seluruh Indonesia ya. Jadi ini adalah akhir dari presentasi saya. Mudah-mudahan masih banyak waktu kita untuk berdiskusi. Jadi secara kesimpulan bahwa memang IPA dan Teledo IPA itu merupakan suatu modifikasi atau inovasi kita gitu ya. Jadi memang bagaimana kita bisa melakukan secara legal artis, secara semestinya sehingga memang tidak masuk dalam ranah etikal medical legal ya. Nah, dalam rencana aksi nasional eliminasi kanker cervix kita sudah menyatakan bahwa target kita ambisius yaitu 70% dibandingkan WHO 70%, di mana mencapai 69,2 juta perempuan. Bayangkan ya, kita bisa mengejar cuma sekitar 4,5 tahun lagi efektif ya. Jadi memang IPA ini tidak harus selalu dilakukan secara co-testing untuk mengejar target ini ya, Bu IPA. Jadi pada kondisi-kondisi yang sangat-sangat memungkinkan itu memang kita selalu endorse ya, karena banyak sekali yang ternyata lost follow up karena tadi HPV-nya menggantung hasilnya nggak jelas-jelas gitu ya. Kalau nggak ada hasil pasiennya lost follow up juga gitu ya. Nah, kemudian kita mengusulkan juga risk stratification ya, stratifikasi risiko ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi daerah yang memang dengan kondisi yang sangat terbatas, mungkin urin pun jadi gitu ya. Yang penting kita mendapatkan HPV, namun betul-betul kita selektif untuk memilih metode maupun validitas dari tes DNA HPV yang digunakan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah DNA HPV dengan IPA itu merupakan opsi ya. Jadi role of VIA test itu bisa ada 3 ya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah sebagai single screening primary method, jadi sebagai screening tunggal primer saja. Yang pertama, yang kedua adalah sebagai combined testing bersama dengan HPV, dan yang terakhir adalah sebagai triase ya. Pada kondisi positive finding ya SPP test itu IVA menjadi triase apakah perlu dilakukan terapi atau bagaimana ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan dapat diterima. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bahwa ini karya kita adalah berbeda dengan dunia ya. Mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan beberapa perubahan dalam pemerintah saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari divisi kami. Ya, silahkan Prof. Lela, makasih Prof. Masih di maaf. Terima kasih banyak Dokter Tovan untuk paparannya yang bukan main, yang sangat informatif dan memang sih agaknya ngomongnya kok itu. Tapi karena di lapangan hal ini memang masih menjadi tantangan teman-teman. Yuk kita memang hal yang sederhana ini mari kita terapkan. Ada satu pertanyaan dari Dokter Sentot Widiono. Selamat sore. Terkait diagnostik pada kasus karsinoma in situ, apakah screening yang dilakukan juga dapat dilakukan menggunakan IVA dan izin yang kedua, dan pertanyaan yang kedua maksudnya mungkin ya, apakah pasien membawa hasil pap smear dengan SIN3 untuk selanjutnya, apakah kita melanjutkan dengan krio atau lip atau LEDS atau pemeriksaan screening lain seperti HPV DNA dan biopsi terlebih dahulu. Saya persilahkan mungkin berbagi jawaban barangkali ya. Yang pertama mungkin apakah Dokter Tovan, apakah Dokter Fitriadi? Saya persilahkan. Halo, Halo, Tovan, silakan.
Ya. Kan alur. Gantian, gantian. Tadi Karsinoma. presentasinya Dokter Fitri, saya terus nanti Dokter Fitri lagi. Oh ya, oke. Baik. Apakah CA in situ screening dilakukan juga dapat dilakukan menggunakan IVA? Ya, baik. Jadi mengenai diagnostik sudah kalau sudah tegak karsinoma in situ, ya tentunya kita kalau tidak melakukan suatu screening lagi ya dokter Prof ya. Jadi kalau sudah diagnosis karsinoma in situ sudah diagnosis. Kita tahu kan IVA itu atau PAPSnya itu alat screening, jadi bukan diagnostik. Jadi kalau sudah diagnostik, ya kita harus sesuai terapinya. Karsinoma in situ, kalau memang dia masih fertility-nya masih perlu, ya kita lakukan konisasi dengan bebas tumor pada tepi sayatan. Kalau memang sudah cukup anak, tentunya kalau diagnosis karsinoma in situ tentunya harus berdasarkan hasil diagnosis konisasi. Kalau konisasi tegak karsinoma in situ, bisa kita lakukan suatu histerektomi misalnya ya, cukup histerektomi. Tapi kalau karsinoma in situ itu ditegakkan berdasarkan diagnosis biopsi, tentunya kita harus melakukan suatu tindakan konisasi terlebih dahulu. Karena kita tahu konisasi di hasil biopsi jangan-jangan di tempat lain ada yang sudah invasif, tentunya kurang tindakan dengan hanya histerektomi, perlu tindakan radikal histerektomi. Jadi yang poin yang utamanya adalah diagnosis karsinoma in situ itu berdasarkan hasil biopsi atau dari konisasi. Kalau dari konisasi itu udah hasil tegak diagnosis karsinoma in situ. Tapi kalau dari hasil biopsi, nah itu kita hati-hati, jangan-jangan di tempat lain ada bagian yang sudah invasif sehingga kita harus penegakan diagnosis pasti baik seperti karsinoma in situ atau mikroinvasif harus dengan konisasi. Jadi jangan mundur ke IVA lagi. IVA itu di awal. Jadi hulu apa hilir ya? Hilir, Pengen tahu hilir. juga ya, Kalau IVA pengen tuh tahu hilir. juga, Hulu. Kalau pengen karsinoma tahu in juga nggak kita tampilan serviksnya? Ya Betul boleh tadi, dong, apakah kita ini boleh pap aja Prof. smear Kita atau lihat ini dari sebagai IVA biopsi? untuk melihat tampilan serviks. Tapi kalau sudah diagnostik, nah ini saya tanya diagnosisnya dari mana? Dari biopsi Nah, atau karena kalau kita lakukan IVA nanti ternyata lesinya di dalam, kita nggak bisa tegak kan. Jadi jangan mundur. Kalau IVA itu hanya sebagai alat screening, boleh. Atau untuk sebagai co-testing, boleh IVA ya. Atau untuk sebagai apa namanya setelah tindakan lanjut dari konisasi untuk melakukan IVA boleh. Tapi kalau sudah tegak diagnosis ya jangan IVA lagi. Bukan berarti IVA nggak boleh dikerjakan. Kita inspekulo tetap kita kerjakan, tetapi bukan sebagai alat screening IVA lagi. Jadi bukan alat screening karena kita tidak men-screening lagi karena sudah diagnosis karsinoma in situ. Dan diagnosisnya harus hati-hati dari hasil biopsi atau konisasi. Demikian, Prof, jawaban saya. terima kasih Dokter Fitriadi. Ya, mungkin cukup jelas Dokter Sentok. Jadi pengen tahu tuh kayak apa tampilan serviksnya. Tadi pertanyaan Ya. Dokter Fitriadi dari biopsi kah? Kalau misalnya dari tampilan serviksnya memang eh, terlokalize atau cukup luas, barangkali memang idealnya kalau in situ kita perlu singkirkan ya Dokter Fitriadia. Adakah di bagian serviks itu yang lebih tinggi, lebih ternyata invasif? Terima kasih Dokter Fitriadi. Kemudian kedua, dan apabila pasien membawa smear dengan SIN 3 untuk selanjutnya apakah kita melanjutkan dengan krio atau lip atau LEDS dan pemeriksaan screening lain seperti HPV DNA dan biopsi terlebih dahulu. Nah, ini Dr. Tovan mungkin bisa mencerahkan kita semuanya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali ya, karena memang ini seringkali di lapangan ditemukan ya. Jadi betul sekali, yang memang kita targetkan untuk ditemukan sebenarnya yang CIN2 plus ya. Jadi NIS 2 plus ke atas gitu, NIS 2, NIS 3 yang high grade gitu ya. Jadi kalau low grade kan kita tahu bisa terjadi regresi. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kalau misalkan kita tahu untuk apa CIN itu kan memang klasifikasinya berbeda ya. Kalau kita pakai high grade atau low grade itu klasifikasi untuk yang terbaru ya Bethesda. Sedangkan kalau untuk apa CIN itu Richard classification ya. Sedangkan kalau dysplasia itu reagen classification gitu. Jadi memang tergantung kita mau pakai klasifikasi yang mana kan Bethesda lah ya. Jadi anggaplah high seal gitu ya, high seal.
hasil apakah dilakukan langsung krio atau lip atau lens. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan cryo atau misalkan terapi ablatif ya, cryo, ablasi termal atau TCA atau misalkan eksisi sekalipun gitu ya, kita harus tahu kan apa lesinya di mana gitu ya. Jadi memang jangan habis hasil dapatkan hasil sitologi gitu ya. Kemudian kita lakukan krioterapi langsung atau misalkan ablasi termal langsung karena kita nggak tahu lesinya apalagi eksisi. Kita harus ada guidance apa mapping dari lesi tersebut sehingga ketika dilakukan ditemukan hasil atau temuan abnormal sitologi itu kita memang melakukan IPA juga nih apa teman-teman sejawat ya. Jadi IPA atau FILI ya dengan Google Iodine itu untuk melihat lesinya di mana. Karena ini penting ketika kita melakukan evaluasi apalagi pasien misalkan mendapatkan terapi ablatif gitu ya. Misalkan lesinya ada di jam 1 sampai jam 3 gitu. Kalau kita nggak punya dokumentasi sebelumnya, ternyata dia recurrence gitu, kita nggak tahu di mana dia recurrence sebelum apa lesi sebelumnya ya. Jadi misalkan kalau ternyata recurrence di lokasi yang sama, oh berarti treatment yang kita apa berikan itu tidak efektif gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia recurrence entah berapa tahun lagi di lokasi yang berbeda, mungkin memang itu adalah lesi baru ya. Jadi jawabannya adalah pasca temuan abnormal sitologi ya itu baiknya memang selalu kita SPP sekarang risk based management berdasarkan tes HPV ya teman sekalian. Jadi apalagi kalau high grade jelas harus terapi ya. Tapi kalau misalnya tambah lagi HPV 16, 18, 52, wah udah itu segera aja deh lakukan eksisi aja supaya kita konfirmasi histopatologi ya PA-nya sehingga kita tahu prognosis sejak awal. Jadi dari definitive treatmentnya tuh udah based on dan apa definitive diagnosis gitu ya. Jadi mungkin itu benar bisa terjawab ya. Saya setuju sekali untuk apa kondisasi ya kondisasi untuk karsinoma itu jangan pernah bersandar pada psikologi saja ya. Baik. Ya. Ini kalau pertanyaan banyak nih Prof. Iya, jadi memang teman-teman mohon maaf untuk saya juga selalu untuk apa ya merasa sih belajar dari apa yang kita hadapi. Tadi berarti kita jangan apa ya bertindak atas dasar pap smear saja. Izinkan lihat serviksnya. Tadi ada pertanyaan di HPV bagus sekali Dokter Tovan ya. Mungkin dilengkapi dengan HPV. Hati-hati HPV 16 terlebih 18 suka nyumput di dalam dia ya. Ada beberapa kasus terlewat. Eh, Baik, terima kasih Dokter Tovan. Mungkin mudah-mudahan Dokter sempat kita berbincang-bincang lagi ya. Pertanyaan berikutnya, berikutnya ya dari Dokter Reza Erlangga. Eh, Dokter Romi dong, Oh, Prof. Dokter Romi, ya Dokter Romi, maaf ya Dokter Romi. Berapa lama waktunya evaluasi pasien lesi prakanker yang telah dilakukan termoablasi? Eh, dan kapan pasien kita berikan vaksinasi lagi? Bagus sekali memang, memang ini silakan Dokter Tovan atau Dokter Fitriadi, mungkin bergantian. Ya, baik Prof. Eh, ini juga menarik Prof ya. Jadi evaluasi lesi prakanker kapan? Nah ini lesi prakankernya ditegakkan berdasarkan apa dulu ya. Jadi kalau memang dia kita tegakkan berdasarkan IVA positif atau teledovia positif, bisa kita lakukan thermal ablasi. Tapi kalau dia suatu high grade, dilakukan thermal ablasi, tadi saya setuju dengan Dr. Tovan, kalau dia apalagi CIN3, tentu tidak pada tempatnya kita melakukan suatu thermal ablasi karena kedalaman thermal ablasi itu hanya sekian milimeter dan kadang-kadang CIN3 itu lebih tebal. Jadi tidak merusak, tidak mendestruksi semua epitel dari CIN3 tadi. Tapi kalau secara umum lesi prakanker yang telah dilakukan thermal ablasi, kapan kita lakukan? Biasanya kita tetap melakukan evaluasi 2-3 bulan, kemudian kita lihat ya, dan apakah bisa dilakukan IVA lagi? Kadang-kadang bisa, atau kita melakukan dengan screening dengan HPV DNA. Kemudian kapan kita berikan vaksinasi? Ini vaksinasi isu yang cukup penting, jadi bisa langsung diberikan setelah kita melakukan suatu thermal ablasi, langsung berikan, nggak ada kerugian sama sekali kita memberikan vaksinasi pada pasien yang dengan lesi prakanker. Jadi bisa kita lakukan, kita langsung melindungi dan tetap diberikan 2-3 kali untuk vaksinasi tersebut.
Demikian, Prof, jawaban dari Terima saya. kasih Dokter Fitriadi. Jadi boleh ya diberikan Dokter Fitriadi ya. Boleh, Tetap langsung ya, diberikan Prof. vaksin boleh. Alhamdulillah kita tapi kita punya data dasar tadi bahwa ada sebelum divaksin ada kelainan gitu ya. Jangan sampai langsung kalau kita di Indonesia langsung memberikan vaksin tanpa di screening kayaknya kurang tepat. Siapa tahu udah divaksin nanti 2 3 tahun lagi nggak taunya kanker serviks ya. Tetap barangkali di beberapa negara yang screening sudah, tapi kita barangkali sebaiknya di screen dulu gitu ya. Apakah dengan kalau saya memang maaf gini memang ideal dengan tes HPV, tetapi dengan kalau nggak ada tes HPV dilihat dulu serviksnya, barangkali minta izin di foto, jadi kita lihat oh serviksnya normal, silahkan divaksin. Tapi tadi sudah ada lesi, betul sekali dulu begitu maaf Dokter Fitriadi ya, Dokter siapa? Eh, Salah satu ahli imunologi di UK, remove first then give vaksin. Tapi kayaknya nggak berlaku itu ya sekarang boleh divaksin. Ya, jadi boleh divaksin setelah diterapi atau sambil tadi bersamaan diterapi. Gitu. Makasih Dokter Fitri. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Dokter Reza. Masih ada waktu ya, Dokter Reza Erlangga. Bagaimana tahap-tahap teledu IVA dan setelah dilakukan IVA sampai mendapat informasi hasil teledu IVA? Apakah harus menunggu hasil konfirmasi teledu IVA baru bisa ditindak? Mungkin Dokter Tovan? Ya, ini PR buat kita semua, Prof. Ya, jadi berapa respon time gitu ya. Betul sekali. Ini niatnya kalau misalkan apa teman-teman sejawat mengirimkan teledo IPA gitu ya, kita pengennya direct gitu ya. Jadi apa real time banget langsung ya. Tapi ternyata terkendala ya. Kadang-kadang kita sedang melakukan tindakan apa gitu ya. Benar memang secepatnya. Jadi kalau bisa, kalau memang belum jelas untuk diagnosisnya, sebaiknya menunggu ya. Kalau misalkan memang tahu nomor teleponnya, mungkin bisa mengontak langsung. Misalnya kalau urgent banget gitu ya, kita bisa apa melakukan evaluasi secara lebih cepat ya. Jadi intinya sih tahap-tahap teledo IVA itu adalah teman sejawat melakukan foto ya. Foto itu ya hati-hati ya karena memang kita pakai mobile phone ya seakan-akan kita melakukan pemotretan terhadap organ vital pasien itu ya. Kadang-kadang itu menjadi satu ya kesempatan dari orang-orang yang berpikir negatif ya untuk apa membawa masalah ini menjadi isu etika etiko mediko legal gitu. Di foto ya before dan after. Jadi memang sebelum dilakukan IVA kita foto, sesudah dilakukan IVA kita foto ya, kemudian kita kirimkan termasuk melakukan perumusan apa keluhan aja, apa keluhan pasien gitu ya, apa saja keluhan pasien gitu ya. Nah, termasuk usianya, kemudian paritasnya, kemudian keluhannya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan memang pasiennya baik, compliance-nya sih seharusnya bisa kembali ya. Mungkin itu sih, Prof. Nggak rumit ya, tinggal di apa dikirim hasil interpretasi Thomas Diot apa negatif atau positif di jam berapa begitu nanti kita akan evaluasi apakah apa fotonya juga cukup baik ya mungkin SSK-nya seperti apa begitu. Nanti mungkin kita bisa belajar bersama ya. Barangkali kita ulangi lagi blended distance training kita untuk ya hal sederhana, tetapi mungkin kita perlu sharing-sharing lagi ya bagaimana membuat foto, tips dan triknya. Tipsnya antara yang tadi Dokter Tovan sampaikan, minta izin, kalau bisa tertulis, bersedia di foto IVA dan didokumentasi IVA dengan HP tertulis. Kemudian ada triknya antara lain beberapa HP itu ada aplikasi apa sinar yang terus menerus, mungkin mungkin baik mungkin satu sesi tersendiri nanti ya kita sharing dengan teman-teman. Jangan kalah teman-teman dengan bidan atau dokter untuk membuat foto serviks yang bagus gitu ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yaitu dari dokter Sentot Widiono. Insya Allah dokter Sentot ini memang Yang aktif. bertanya laki-laki semua ya, Prof. Yang mana yang putri nih? Baik, izin mana pertanyaan sebenarnya pengalaman saya beberapa kali hasil IVA negatif, namun setelah dibiopsi didapatkan hasil karsinoma in situ. Apakah ada kriteria tertentu, dok, untuk kita harus berjaga-jaga dan waspada
terkait hal tersebut. Misal dengan IFA negatif, ternyata hasil biopsinya karsinoma enzim. Jadi pengen lihat ini serviksnya kayak apa ya yang negatif. Pengen lihat nih. Boleh silakan Dokter Tovan. Ya nggak apa-apa, saya mendahului ya, Dokter Fitri ya. Silakan, silakan. Ya, Ya ini oh ya, kebalikan oh ya, ya Dokter kebalikan. Fitri. Ini kebalikan, maksudnya kita sering menemukan ya, menemukan sitologi negatif ya, sitologi negatif, HPV negatif, IPA-nya positif gitu ya. Kemudian hasil biopsinya ternyata high grade. Itu yang sering kami temukan gitu ya. Tapi emang belum jadi apa studi yang panjang ya. Jadi kalau misalkan didapatkan IPA-nya negatif, ternyata hasil biopsinya positif karsinoma insitus. Saya curiga ini. Mungkin sebagian juga udah ada yang cancer gitu ya. Karena kalau kita tahu natural history dari perjalanan penyakit kanker serviks itu kan seperti spektrum ya teman sejawat. Kalau dia masih pada early stage ya itu bisa kita temukan karsinoma itu dengan invasif sekaligus pada satu lapang padang serviks gitu. Jadi mungkin memang betul pada kondisi cancer, pada kondisi apa ya apalagi yang sudah advance gitu ya, IPA negatif ya, pap smear juga negatif. Tadi sudah saya contohkan kasusnya ya, itu pasien sudah nekrosis ya apa serviksnya tapi tetap dilakukan vaksinasi kokobacillus ya itu kan negatif palsu ya kokobacillus dengan sel radang padat ya termasuk juga IPA nggak bakalan bisa dilakukan IPA pada kondisi cancer ya jadi memang betul the power of looking at the cervix kita jadi kurios ya jadi kita penasaran nih cervixnya kayak apa sih IPA negatif Dan kita ternyata di dalam foto kayak apa ya? Satu ini lagi ya Dokter Tovan. Ya, ada ya keluhan ya nggak tuh pasien ya? Ada iya keluhan iya ya. nggak? Karena Mungkin agak baru-baru ini kita berantakan ya mendapatkan ada keluhan. iya iya Ya. ini nggak Tapi interaktif ya Prof ya serviksnya memang kelihatannya karena di endofitik begitu ya. Gitu, dokter. Tapi menarik dokter Sentot nanti kita berbagi ya. Ada supaya kita nggak kena jebakan Batman begitu ya. Dan alhamdulillah saat ini ada HPV kan ya. Jadi tapi mungkin belum dokter Sentot nih di mana nih? Nah, satu lagi Prof, mohon maaf Prof, itu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga dan waspada. Nah, untuk berjaga-jaga dan waspada, tentu kita harus mempelajari pasien secara komprehensif ya dok ya. Kalau pasien dengan menopausalnya udah jauh, misalkan 60 tahun atau 65 tahun, memang IPA tidak eligible lagi dok ya. Jadi memang dengan physiologic changes ya, jadi dia itu masuk. SSK nggak bisa lagi kita identifikasi, zona transformasi sudah menggelap ke semua ke kanalis cervicalis ya. Jadi memang kita tidak menggunakan senjata IVA pada kondisi SSK tidak terlihat atau zona transformasi tipe 3 ya. Jadi itu unsatisfactory colposcopy namanya ya. Jadi artinya seluruh zona transformasi nggak bisa kita lihat lagi itu tidak eligible untuk IVA. Itu mungkin yang terjadi dok. Jadi apa yang kita harus waspadai? Yang harus kita waspadai jelas adalah yang kita tidak menjadikan andalan IVA sebagai ujung tombak kita ya. Minimal tes The HPV only dok. one. Ya, tes HPV itu 18, 16, waduh. IVA-nya negatif, saya juga pernah dapatkan ternyata adenokarsinoma gitu ya. Jadi hati-hati sekali kelainan pada adenokarsinoma pada IPA yang negatif gitu ya. HPV-nya 18 positif. Biasanya endofitik Dokter ya. Sentot boleh juga main ke sini nih ya, mungkin diskusi kasus. Kayak dokter Sentot sangat tertarik dan kita bisa ikut titsan ke dokter Sentot Ikut untuk fellow aja dokter apa? Sentot. Hmm, Kalau pengajar dokter Fitriadi ya, Prof. Lela. Untuk ya, ada lagi kah pertanyaan atau waktunya tinggal 2 menit? Baik, eh, mungkin kita perlu mengakhiri. Izinkan tadi mungkin mengingatkan kembali teman-teman. Ada satu lagi, Prof, pertanyaan dari Dokter Yasmin ini. Ya, Ada oh ya, pertanyaan lagi, Prof. silakan dokter. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi, baik ya. Ya, mungkin ini. Ya, ada satu lagi pertanyaan. Saya cuman sebetulnya mau mengingatkan nomor, ada nomor, ada nomor tadi. Mungkin teman-teman belum sempat tadi mendownload QR-nya Dokter Tovan. Silakan pertanyaan satu lagi dari Dokter Yasmin. Ya, silakan. Dokter Yasmin. Oke, maaf. Pencanangan 90, 75, 90 berapa cakupan screening di Indonesia saat ini dalam terdeteksi screening positif, berapa yang sudah tertangani? Aduh nangis kayaknya jawab ini. Indonesia saat ini di posisi mana? Apakah kena pasien yang belum sadar untuk diperiksa atau nakes yang terbatas? Ya, cantik sekali pertanyaan ini menantang kita semuanya. Silahkan Dokter Fitriadi atau Dokter Tovan.
Tovan nggak yang bisa jawab? Yang Iya, ahlinya ketua sulit itu. Pokja sekarang yang baru. Ya, ya. Silakan. Ya ini pertanyaan tajam sekali ya, tajam silet kayaknya. Ya, ya, bagus bagus pertanyaannya. Jadi mengenai angka tentu maaf ya, kami dari organisasi profesi atas nama Hogi tentu tidak berhak ya. Itu di luar ranah kami untuk menyatakan secara exactly ya, precise berapa sih cakupan yang saat ini sudah dicapai oleh pemerintah. Ya, namun beberapa laporan tentu ya kita melihat ya, terakhir di tahun 2021 itu 9,35%, Bapak Ibu sekalian ya. Itu cakupan dengan IPA loh, itu dengan yang sudah murah meriah begitu 9,35%. Saat ini memang beranjak pada 22% gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari target dari 16 provinsi, kemudian tadi terlihat dari apa kan ada 500 ribuan perempuan yang dilakukan penentuan target di tahun kemarin itu tercapai sih, tapi ternyata di tahun ini tidak tercapai. Mohon maaf. Saya hanya meminjam informasi dari Ibu Direktur PTM waktu beberapa waktu yang lalu kita melakukan meeting ya, itu hanya tercatat maaf ya, dari 2 juta itu sekitar hanya 2% saja cakupan screening yang tercapai, itu luar biasa terpuruk juga ya. Tapi ini mudah-mudahan kita bangkit ya, karena nggak tahu ini mungkin akan menjadi suatu studi implementasi Bapak Ibu sekalian ya. Studi implementasi itu artinya bagaimana kita bisa melihat pelaksanaan dan mengapa ini tidak sesuai dengan target, apa kendala, apa obstacles-nya, apa pitfallsnya segala macam, itu nanti akan menjadi suatu solusi untuk ketika kita terjun di lapangan pada kali yang kedua ya. Jadi sekali lagi untuk screening saat ini sudah beranjak 22%, namun kalau jumlah kita bisa lihat 69,2 juta perempuan yang harus dilakukan screening sampai tahun 2030 ya. Minimal 41 juta. Bayangkan ya, tidak ada satu mesin HPV DNA test satu pun yang bisa running 24 jam sehari, 7 kali dalam seminggu ya, itu bisa rusak. Dan kita punya closed system, open system, kemarin memang sudah bicarakan bagaimana strategi untuk memanfaatkan seluruh mesin PCR yang open system, namun memang dengan kondisi hasil tes HPV yang maaf yang tidak terlalu valid ya. Tapi ini adalah ranah dari Kementerian Kesehatan. Kami tidak punya kewenangan untuk menjawab secara gamblang ya, Dokter Fitri ya, Prof. Lela. Makasih Dokter Tovar, karena waktu jua yang harus mengakhiri pertemuan ini, izin saya teman-teman mengurangi, kita diskusi tentang IFA. Ternyata IFA di Indonesia itu bisa didokumentasikan dengan alat yang kita punya, tapi hati-hati ya. Mungkin harus ada selalu setuju bahwa dilakukan dokumentasi dengan HP, minta persetujuan tertulis. Dan karena kita punya dokumentasi di HP, kita bisa konsultasi dan komunikasi. Saat ini di Indonesia memang, yaitu tadi Dr. Tovan sudah sampaikan, co-testing kita adalah tes HPV dan IVA. Ya, kemudian ini the power kita pakai panca indera yang Allah berikan kepada kita, panca indera mata, teman-teman bisa print, sekali lagi minta izin untuk ngeprint pun, dan ini kita punya mini kolposkopi di saku kita. Dokter Fitriadi punya kiat membuat dengan apa itu ya namanya standar dan ditambahkan dengan alat. Jadi ideal sih tentu HP yang khusus bukan dari kantong ya. Walaupun sebetulnya sih bisa juga asal kita minta izin. Lalu ini nomor telepon jika idealnya sih teman-teman tadi dokter Sentot sebetulnya bisa membimbing teman-teman bidan, teman-teman dokter sekitar untuk mungkin kontak ke dokter Sentot, tetapi jika belum teman-teman dapat berkonsultasi, berkomunikasi di nomor yang kami coba mudahkan 081234 7052. 52 adalah tipe HPV yang banyak di Indonesia. Jadi untuk memudahkan walaupun ada metode-metode telemedicine yang AI, ya ini yang cukup aktif mungkin dari Dokter Patius, ya mungkin bisa dicoba diklik Otiva, Otiva gitu ya, mungkin otomatisasi IFA bisa dicoba ya. Itu memang lebih real time. Nah, ini mungkin teman-teman kalau sempat, tapi kami akan bagikan kemarin waktu di Pogi Hogi, memang kami buku ini kami dari Hogi mempersembahkan untuk teman-teman semua, tapi yang nggak berkesempatan dapat handbooknya, handoutnya bisa mendownload QR ini. Saya rasa itu mengakhiri pertemuan kita. Lebih dan kurangnya teman-teman kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan mungkin
ucapan kami, mungkin sikap kami, mimik muka kami yang kurang tepat, kami mohonkan maaf. Dan terima kasih kepada Dr. Fitriadi, Dr. Tovan. Terima kasih juga teman-teman ikut bergabung dalam forum ini. Kita ketemu lagi untuk membahas kasus-kasus yang pitfalls yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Jangan kalah dengan teman-teman bidan atau dokter umum yang bisa melakukan dokumentasi IFA. Saya kembalikan kepada Dr. Anissa. Baik, terima kasih banyak Prof. Laila. Baik, terima kasih banyak dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Terima kasih Dr. Fitriadi, Dr. Tovan, Prof. Laila, terima kasih. Alhamdulillah seru diskusi kita ya sore hari ini. Banyak juga refreshing ilmu, sharing kasus yang kita dapatkan dari para narasumber. Dan semoga apa yang tadi dipaparkan memberikan banyak manfaat dalam praktek klinis kita sehari-hari. Memang IFA, DoIFA, TeleDoIFA ini adalah suatu modalitas screening masif yang memang mudah, murah, efektif untuk mendeteksi lesi prakanker serviks, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia ini ya. Baik, mohon kepada seluruh peserta ASOGI untuk mengecek akun pelataran sehatnya secara berkala, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir, yang mungkin ketinggalan join ASOGI dari awal bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI. Begitu juga dengan seri-seri ASOGI sebelumnya. Dan saya mengingatkan bahwa di akhir tahun nanti tanggal 12 sampai tanggal 14 Desember, HOGI akan menyelenggarakan event tahunan kita yaitu INASMIT, INASGO Scientific Meeting yang keempat di Bandung. Jangan lewatkan dan tentunya secepatnya registrasi karena early bird hanya dibuka sampai batas tanggal 31 Oktober 2025. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Heri, Dr. Bella. Apa kabar, Dok? Ya.